Apa saya mesti ganti pembimbing ya? Karena teman saya si A, si B, si C kok kayaknya udah bikin PowerPoint buat sidang, buat ujian. Nah, kemarin tanya saya publikasi dan sebagainya. Aduh, saya jadi agak gimana gitu. Sementara saya merasa jalan di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali bersama saya Agus di channel Agus Academy, belajar skripsi dari nol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dimanapun kalian sekarang berada, baik yang ada di desa maupun di kota, dimanapun pokoknya semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehingga tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian, kuliah, dan yang paling penting adalah mengerjakan skripsi. Oke teman-teman semua, mohon maaf akhir-akhir ini saya agak lambat dalam mengupload video karena ada beberapa kesibukan saya di kampus yang sangat menyita perhatian saya sehingga ya pembuatan video saya jadi agak terlambat. Tapi insya Allah saya akan konsisten paling tidak upload video dalam 1 minggu 1 kali. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah topik atau sebuah tajuk yang mungkin ada dalam benak kalian semua. Bisa jadi ini yang selama ini sedang kalian pikirkan, yaitu haruskah aku ganti dosen pembimbing? Loh, kenapa pertanyaan itu muncul? Soalnya bisa jadi kalian sudah skripsi hampir 1 tahun. Ya, mungkin sudah 8 bulan, mungkin sudah 10 bulan, atau mungkin Desember ini adalah ya 12 bulan. Nah, siapa mahasiswa yang tidak ingin lulus cepat? Siapa orangnya yang suka berlama-lama dalam mengerjakan skripsi? Saya yakin sebagian besar dan hampir semua mahasiswa itu ingin sekali lulus cepat dan tidak mau berlama-lama dalam mengerjakan skripsi. Kecuali memang kalian memang enjoy mengerjakan skripsi dan memang hobi, jadi kalian bikin lama ya, nggak pedulilah Pak, saya 1 tahun 2 tahun pun saya nggak masalah, yang penting saya sebagai mahasiswa. Nah, itu lain perkara. Jadi ini hal, kalau kamu mahasiswa yang suka berlama-lama dalam skripsi, ini exception. Video ini mungkin bukan buat kamu. Tapi video ini adalah buat kamu semua mahasiswa Indonesia yang ingin lulus cepat, yang ingin segera menyelesaikan skripsi kamu, ya. Kamu ingin segera menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Tapi faktanya kamu udah hampir setahun, ya. Dan kamu merasa bahwa kamu jalan di tempat. Terus apa yang harus kamu lakukan gitu kan? Dan sempat mungkin ketika kamu termenung sendiri kamu berpikir, apa saya mesti ganti pembimbing ya? Karena teman saya si A, si B, si C kok kayaknya udah bikin PowerPoint buat sidang, buat ujian. Nah, kemarin tanya saya publikasi dan sebagainya. Aduh, saya jadi agak gimana gitu. Sementara saya merasa jalan di tempat. Oke, saya akan mencoba membuat satu checklist yang ini bisa kamu cek sendiri dalam pribadi kamu sendiri ya. Jadi saya sudah merangkumkan beberapa pertanyaan untuk sebagai checklist kamu. Oke, proposal udah selesai belum? Tentunya udah ya. Udah seminar proposal belum? Udah. Oke. Udah beli material buat riset? Udah, bahkan udah dijalankan. Udah terjun ke lapangan buat riset? Bagi yang social science atau pendidikan, udah juga. Bahkan kuesioner udah saya sebar. Ya. Udah kalian sebar ke responden dan kalian udah dapat datanya juga. Nah, kemudian lalu data udah dapat atau belum? Udah juga. Tapi belum diolah mungkin. Atau data analisisnya belum jadi. Tapi kamu merasa habis itu nggak ada progres. Ya kan? Terus gimana gitu? Nah, checklistnya sebagai berikut. Kalau kamu dari sisi mahasiswa, yang pertama, apabila kamu aktif komunikasi dengan dosen. Nah, kamu aktif nggak komunikasi dengan dosen? Terus jawabnya, kalau jawabnya tidak, oh tidak gitu ya, saya nggak aktif Pak. Nah, yang kedua, aktif mengerjakan revisi apa yang diminta dosen dan menghadap dosen dalam waktu 1-2 minggu. Gimana? Jawabnya apa nih? Iya apa enggak? Wah, enggak Pak. Kadang-kadang. Oke. Tanya yang ketiga nih. Sekarang ini kan COVID Pak. Jadi nggak mungkin dong saya menghadap dosen pembimbing saya
Saya sekarang ada di kampung, belajar di rumah kan. Karena sekarang saya tinggal nulis laporan skripsi. Kemudian dosen saya ada di kampus gitu kan. Jadi jauhan nih Pak, nggak bisa menghadap beneran. Nah pertanyaan saya, kamu online nggak? Maksudnya online ini kamu video call nggak? Kamu pakai komunikasi pakai Google Meet apa Zoom apa enggak gitu kan? Karena sama aja prinsipnya, kamu ada komunikasi begitu. Gimana? Jawabnya gimana? Iya apa enggak? Kalau kamu jawabnya jarang, nah jarang itu berapa? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Aduh nggak tentu Pak. Oke, jawabnya nggak tentu ya. Dan yang keempat, kamu selalu bertanya nggak pada dosen saat kamu temui kesulitan? Nah, jawab kamu apa? Kalau jawab kamu kadang tanya tapi agak malas. Soalnya Pak, dosen pembimbing saya itu, kalau saya tanya, cuma di-read doang, WA-nya, WhatsApp-nya. Itu aja kadang-kadang read-nya itu udah 24 jam Pak. Jadi istilahnya dosen pembimbing saya itu kalau saya WA, awalnya saya lihat ada tulisan online. Kalau saya kirim WA, tahu-tahu online-nya itu hilang gitu. Ya, habis itu di-read. Habis itu jawab nggak? Nggak jawab juga Pak. Oke. Sekarang nomor 5. Kamu ngebaca nggak jurnal-jurnal penelitian yang sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang kamu lakukan? Waduh Pak, jurnal-jurnal itu dosen saya suruhnya bahasa Inggris Pak. Aduh, padahal saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, jawabnya gimana? Kamu tuh baca jurnal nggak? Ternyata nggak juga. Oke, kalau kamu jawabnya nggak, nanti kita kumpulin ya, berarti nggak ya. Terus kamu udah mulai nyicil nulis laporan nggak? Nah, ternyata kamu belum nyicil laporan itu. Oke, nah. Kalau mayoritas dari 6 pertanyaan yang tadi saya ajukan, kemudian jawaban kamu adalah rata-rata enggak, atau negatif ya, atau tidak, wajar dong. Kalau 1 tahun ini kamu nggak ada progres gitu. Setahun ini kayaknya kamu jalan di tempat. Ya kan? Wajar seperti itu. Nah terus kamu bertanya lagi kan, gimana dong Pak baiknya? Oke, sekarang pertanyaan yang sama. Saya akan tanya lagi. Dari sisi kamu sebagai mahasiswa, kamu mahasiswa aktif dong? Iya Pak, saya aktif. Oke, aktif komunikasi dengan dosen? Iya Pak, saya aktif Pak. Bahkan setiap minggu saya tanya Pak, ini harus bagaimana lagi Pak? Saya udah ngerjain ini sesuai yang Bapak sarankan. Nah, oke, kemudian kamu aktif mengerjakan skripsi yang diminta dosen. Dan juga menghadap dosen dalam waktu 1-2 minggu. Ya, jika memungkinkan, jika kamu boleh ke kampus. Nah, tapi jika kamu nggak boleh ke kampus, kamu melakukan yang keempat nih. Ya, sekarang di era pandemi atau COVID-19 ini, kamu nggak bisa menghadap, tapi saya bisa online Pak. Jadi saya bisa minta video call atau mungkin telepon pakai WhatsApp atau pakai Zoom gitu. Dan itu saya lakukan Pak. Beneran. Setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, ya range-nya 1-2 minggu sekali Pak. Karena kadang-kadang juga saya mengerjakan perlu waktu dan perlu berpikir, perlu belajar. Oke, artinya kamu ada maintain komunikasi aktif bimbingan 1-2 minggu ya. Oke, kemudian kamu selalu bertanya nggak kepada dosen kamu saat kamu temui kesulitan? Oh pasti Pak, dia itu selalu saya tanya terus Pak, saya tanya terus. Saya selalu tanya setiap kali ada masalah. Nah, kemudian kamu baca nggak jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang kamu lakukan, yang dosen kamu sarankan? Iya Pak, saya jawab Pak. Bahkan Pak, ini saya download jurnal kemudian saya terjemahin Pak. Saya terjemahin pelan-pelan begitu supaya saya paham artinya. Oke, that's good. Nah, kamu udah nyicil nulis laporan skripsi nggak? Udah Pak, saya udah mulai memperbaiki bab 1, bab 2, dan bab 3. Sesuai dengan saran-saran yang sudah saya dapat dari proposal skripsi saya dan seminar proposal saya. Bagus. Nah, kalau kamu sudah aktif melakukan 1-7 ya, tadi, dan kamu rasa 1 tahun ini kamu nggak ada progres, seolah-olah seperti jalan di tempat, maka ini sebuah tanda tanya besar. Ya, jadi ini hal yang menurut saya ini kronis, ini permasalahan serius. Kecuali kamu harus menunggu material riset kamu yang datangnya dari Eropa atau dari Amerika. Dan kamu harus nunggu perjalanannya karena COVID ini yang harusnya bisa mungkin 2 bulan, kamu harus ternyata nunggu berapa? 6 bulan, 7 bulan. Nah, itu lain masalah.
Tapi kalau kamu udah melakukan penelitian, udah melakukan riset, kamu udah punya data, tinggal analisis dan sebagainya, dan kamu merasa memang tidak ada progres selama 12 bulan atau minimal 10 bulan, nah kamu mesti cek. Cek gimana dong Pak? Nah gini, kamu layak berkonsultasi dengan prodi kamu, Kaprodi ya, ketua program studi di mana kamu belajar. Kamu jelaskan permasalahan kamu, kronologisnya secara rinci, ya. Sifatnya itu kamu sharing saja, ya sharing, dan bukan sifatnya melaporkan, tapi sifatnya sharing. Ingat ya, gaya melaporkan dengan gaya sharing itu berbeda. Jadi seperti kamu sharing, sedikit berkeluh, ya kan? Kemudian kalau orang Jawa bilang itu sambat namanya. Nah, jadi kamu sharing apa yang kamu alami dan kamu merasa itu nggak ada progres dibandingkan teman-teman kamu yang ternyata 12 bulan ini udah selesai gitu. Nah, kamu sharing kepada kaprodi kamu, lalu apa komentar dia? Artinya kamu nggak bisa diam, nggak bisa follow apa yang terjadi, apa yang kamu alami sekarang, kemudian pasif, tunggu orang pembimbing saya juga cuek, terserah. Nah, katanya kamu pengen lulus cepat, ya kan? Kalau kamu pengen lulus cepat, maka saatnya ini kamu harus konsultasi kepada kaprodi kamu, jelaskan permasalahan kamu, sharingkan, kemudian lihat komentarnya. Ya, prinsipnya apa? Bahwa kamu tuh ingin lulus cepat begitu. Kamu sudah berusaha mengikuti, bahkan kamu juga bisa ceritakan misalkan ya bahwa kamu selalu revisi setiap minggu dan seterusnya apa yang diminta. Cuma kadang-kadang mungkin replaynya telat dan sebagainya. Ini kamu ceritakan. Nah, kemudian minta sarannya bagaimana supaya cepat gitu. Ingat, kamu bukan satu-satunya mahasiswa yang dosen pembimbing kamu bimbing. Artinya kamu bukan satu-satunya mahasiswanya dia gitu. Bisa jadi dia punya 5 mahasiswa bimbingan, bisa jadi dia punya 10, 15, atau di institusi yang saya bekerja sebelumnya ada satu dosen membimbing 20 mahasiswa. Bayangkan, 20 mahasiswa dengan beban mengajar juga banyak. Jadi bisa kamu bayangkan sibuknya kayak apa gitu. Nah, kalau kamu tidak menganggap ini serius, maka kamu bisa dilupain gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi buat kronologi, buat catatan, kamu bawa logbook ya, kamu sharingkan kepada kaprodi. Kemudian lihat reaksinya beliau seperti apa. Kalau reaksinya pasti ada 2, positif atau negatif ya. Kalau positif ya langsung kan next berikutnya kamu bisa mempropose bagaimana Pak kalau saya ganti pembimbing begitu. Nah, ada pro and cons gitu kan, mengganti pembimbing itu. Artinya kalau yang ini kamu bisa tinggal lanjutin aja. Tapi kalau ganti pembimbing, kamu bisa mulai dari awal. Bisa juga ada risiko bahwa nanti metodenya mungkin bisa diganti gitu. Sehingga kamu harus mengambil data tambahan misalkan. Itu satu resiko. Tapi ada juga kesempatan untuk kamu bisa melaju lebih cepat gitu. Gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi apapun itu sebuah risiko. Ya kamu stay dengan pembimbingan sekarang 1 tahun nggak ada progres. Ada kemungkinan 6 bulan kemudian juga mungkin sama, progresnya nggak terlalu banyak. Ya tapi kalau memang kamu menghendaki dosen pembimbing diganti, why not? Ya kalau memang kamu merasa mampu dengan materi yang sudah kamu pilih, kamu sudah tahu betul dan kamu memang hanya ingin lebih cepat pembimbingannya, lebih progresif, komunikasikan saja dengan kaprodi, dan itu merupakan hak mahasiswa. Jadi sepanjang kamu menyampaikannya dengan santun, dengan profesional, ya, dengan cara-cara yang baik, ya, sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan akademik di mana kamu belajar, ya, kamu refer ke sana persyaratan seperti apa. Nah, bahkan biasanya itu ada institusi yang masa pembimbingan itu hanya 1 tahun saja surat tugas dosen tersebut. Nah, kalau itu berarti tahun kedua otomatis yang bersangkutan sudah habis atau sudah expired masa pembimbingannya sebagai dosen pembimbing kamu. Bisa juga kamu bisa menggantikan ke dosen yang lain. Nah, pastikan juga kamu juga berkomunikasi dengan dosen yang lain yang menjadi kandidat dosen pembimbing kamu.
pembimbing kamu, sehingga nanti kamu tidak terkatung-katung ketika Kaprodi bertanya menyambut bahwa oke dek, kamu mau minta dosen pembimbing baru, siapa yang kamu calonkan? Kamu usulkan Pak ini misalkan, alasannya kenapa? Kamu kemukakan dengan sebaik-baiknya begitu, secara kompetensi, secara profesional, bukan secara subjektif ya. Misalnya kamu nggak bisa mengatakan, oh Pak saya nggak suka, soalnya kalau saya WA kadang di read aja, dibaca nggak ada jawabannya, saya mau konsultasi juga susah gitu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi sampaikan saja bahwa alasan-alasan yang profesional, yang mungkin bahwa kamu ingin ada progres ya, kemudian kamu ingin ada feedback lebih banyak dari dosen dan sebagainya. Dan kamu sudah berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan, sharing-sharing saja, ternyata responnya sangat bagus ya. Why not? Ya. Itu memungkinkan. Tapi ingat, kamu lakukan ini dengan baik, dengan santun, karena jangan sampai nanti malah alih-alih kamu ingin cepat skripsi selesai, tapi malah memperlambat karena cara yang kamu gunakan tidak tepat. Istilahnya itu gerusa-gerusu, main belangsak saja begitu ya, ke sembarangan begitu, tidak menjalin komunikasi pendahuluan dengan Kaprodi atau dengan dosen dosen pembimbing kamu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan haruskah saya mengganti dosen pembimbing saya. Nah, itu penting sekali. Silakan cek di skripsi kamu. Kalau memang selama 10-12 bulan kamu tidak ada progres skripsimu, kamu perlu perhatikan betul apa yang tadi saya sampaikan. Oke? Good luck, sukses buat kamu, skripsinya semoga cepat selesai ya. Jika kamu ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan jawab. Bagi kamu yang baru datang channel ini, jangan ragu subscribe dan silakan lihat-lihat video yang lain, siapa tahu ada yang cocok dengan permasalahan saat ini sedang kamu hadapi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.